Kan banyak nih apa buat cewek-cewek ya, apa namanya? Aduh Suka cewek. pakai yang crop top kayak gitu ya. Yang Ah. Lu tahu kan crop top? Udel. Udah, baju udah. udel, Ya, baju udel, benar. tapi masih ditutup-tutupin. Iya. Iya. Jangan nanggung sih kalau mau. Sepemikiran tuh. Bener kan? Sepemikiran. Welcome to podcast Rewang Ngobrol bareng gua Ahmad. Dan gua Mol. Podcast ini seperti puzzle dan kepingan yang ada di kalian. Balik lagi ya. Yoi. Balik lagi pokoknya selalu balik. Dan jangan lupa sih sebenarnya Apa? ada podcast Rewang Ngobrol ini. Iya. Podcast para untuk ya harusnya didengar ya kalau bisa mah ya. Iya, dan ditonton juga sih karena ya tayangnya di YouTube kan. Iya, karena kalau mau fullnya liatnya di YouTube ya. YouTube. Tapi kalau untuk kayak highlight biasa sih kayak ada di Instagram kita. Instagram dan TikTok ya baru. Iya, sekarang kita ada di Gila. TikTok juga biar Baru-baru ini ya. Iya. Baru bikin juga sih. Baru lah, belum ada pengikutnya juga. Ya pengikutnya ada sih sebenarnya. Ya kita berdua ini. Kita kali ini bakal ya tetap sama lagi sih ya. Iya, Kita pasti bakal sih. ngobrol-ngobrol sama-sama Iya, dan ya masih tetap di season musik. and lifestyle. Tetap masih di season ini. Bareng apa? Bareng siapa nih kali ini? Kali ini kita bakal bukan kedatangan ya, kita yang ngedatengin ya. Tapi kita sih yang main Iya, ke kita tempatnya. Ada siapa nih, Mat? Andre Saputra. Yoi. Mamen. Gila. Welcome. Welcome. Duduk dulu. Minum santai, dulu, ngerokok chill. dulu. Udah sediaman aja, udah ngerokok aja, sebat-sebat aja udah. Nah, apa? Tadi kan awalnya kita panggil dengan nama Andre Saputra. Andre Saputra. Siapa itu Andre Saputra? Emang itu ada kayak dua karakter yang berbeda atau gimana sih? Karakternya tetap sama aja sih. Heeh. Cuma lebih akrab dipanggil sebagai Aceng. Aceng. Kalau untuk sekarang nih nama stage, nama panggung. Yo. Hehehe. Aceng. Ada yang bilang ada yang Heeh. gue denger kan apa namanya Aceng itu sebenarnya apa namanya Andre Cengeng. Bener, itu bener gak sih? Eh, Awalnya gimana sih bisa? emang bener sih. Heeh. Awalnya itu ya namanya bocil kan, kalau keluar malam itu ditakut-takutin ya pasti nangis. Bener. Jadi Berarti itu dari situ ya namanya. dari situ. Jadi dari kecil udah dipanggil Aceng emang. Enggak pas SMP sih. Oh SMP. SMP. Berarti udah cukup lama juga ya. Yo, Iya. Tapi Terkenal sama Aceng. kalau menurut gua sih dari Andre dan Aceng ini memang satu kayak ini sih apa Peter sama Spiderman. Peter Parker dan Spiderman. Jadi seorang Andre yang dikenal di Cupu. rumah, yang di rumah. Cupu. Tapi Aceng kalau Aceng sih beda. ya, pasti beda sih. Pasti siapa yang yang nggak kenal Aceng? Oke. Kalau belum kenal ya kenalan lah. Iya. Biar kenal. Gimana Ceng kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana kabarnya? Yoi, alhamdulillah. Alamin. Iya. Wassalatu wassalamu. Oh iya. Baik apa dong? Apa nih? Baik nih, pokoknya kayak aman lah ya. Alhamdulillah. Ini- Kegiatan sekarang apa sih, Ceng? Kalau kegiatan sekarang paling ya kerja sehari-hari rutinitas sebagai barista. Barista. Terus paling isi waktu kosong itu ngeband tipis-tipis. Oh, Si anak band juga ya. Oh, itu pasti ada nanti. Sabar lah. Jadi selain ngebar, ngeband, kegiatan yang lain nggak ada lagi nih. Kalau untuk sekarang nggak ada lagi sih. cuman itu aja ya rutinitas untuk sehari-hari sekarang. Iya. Jadi kalau ngomongin ngebar tuh apa sih, kayak ngebar di apa? Jadi bartender atau apa, kayak kopi ke kedai apa gimana sih? Kalau untuk cangkupan konotasi bar itu sama aja sih. Ketika barista atau bartender itu apa ya? Sama-sama di lingkungan apa sih Masih nyebutnya? sejalan lah ya. Iya. Masih sejalan.
Jadi ada konotasi bar, barista, bartender. Oh, ya. memang ya, Banyak berarti ya barbar. Jangan Oh, kalau jangan. barbar mas. Bahaya sih Bahaya. kalau lebih ke bar. Berarti Nah, kesibukannya ngebar lah ya, barista Iya. ya. Itu kalau boleh tahu nih ya, apa namanya? Lo mulai kapan sih? Mulai dari ngebar itu? kalau untuk jalani profesi ini udah masuk tahun ke 3 atau 4 lah kurang lebih. Oke, lumayan. Iya. Oke. Makasih ya Mas ya. Thanks. Iklan nih Morning Ego. Iya. Iya, owner. Thank you mas. Thank you. Terus balik lagi ke kapan sih mulai untuk 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun? Kurang lebihnya 2018 sih. 2018 ya. 2018. 2018 ya. Itu pertama kali nih apa sih maksudnya, kayak momen, inget gak sih momen pertama kali waktu lo ngebar gitu? Awalnya cuma Coba-coba. enggak sih borak saya. Kok enak. Awalnya keseringan nongkrong, ngopi dan pengen buat sendiri. Pengen buat sendiri, terus coba masuk bar, diajarin sama teman, dan lama-kelamaan kok fun ya. Banyak ketemu lingkungan baru kalau kerja kayak gini gitu. Jadi kayak masih ada relasi ya di situ. Iya, relasi. Jadi momennya itu kayak diajak oleh teman-teman lah ya. Iya. Teman ya anak muda pada zamannya sih man, kayak nongkrong gitu-gitu kan. Ternyata kok enak. Coba deh gitu kan. Nah, ya. Kalau untuk kenapa sih lebih memilih ke, bisa dibilang barista nggak sih lu? Atau seduh aja. Tukang seduh aja. Tukang seduh. Iya. Kenapa? Alasan kenapa sih? Karena kalau untuk menyandang predikat barista itu masih banyak perjalanan yang belum aku rasain mas. Contoh, aku mesti ngambil kelas, ikut sekolah atau segala macam. Kalau aku udah ngelaluin fase itu ya mungkin aku bisa disebut sebagai barista. Berarti secara nggak langsung kalau mau disebut barista tuh ada standarisasinya gitu ya. Ada, kalau jadi wasit ini bola tuh ada lisensinya dulu. Lisensi AFC. Ke bola. Itu awalnya sih nggak kerja mas, cuma ngisi-ngisi di kafe Bantu-bantu teman aja. bantu doang gitu. Itu ada dulu kalau Rest Overload itu punya bukan punya sih, teman yang ngebar di sana. Oke. Itu sering ke sana dulu. Terus si pegawai ini buka coffee shop yang temanku ini. Buka itu Natural Coffee namanya. Itu ada di Abiasan, sekarang udah tutup. Semoga bisa buka lagi. Iya, comeback lah untuk di tahun 2022 mungkin ya. Kemarin kan sempet ini ya di story atau di IG, pokoknya di IG ya. Pamit ya. Iya. Tulus. Iya sih. Ya semoga lah untuk bisa comeback lagi di dunia perkopian kan, meramaikan ranah kopi yang ada di Palembang yang semakin banyak ini. Kalau si teman yang satu ini itu namanya Tole mas. Ade Mustafa. Itu sangat berperan besar dalam karir aku di dunia kopi. Beliau banyak ngajarin aku dari basic sampai jadi sekarang. Jadi bisa thanks to lah buat Abang Tole ya. Thanks to Adesya Mustafa. Aka Tole. Gue follow-followan juga sama ternyata dia tuh kakak kelas gue ternyata. Kakak kelas di mana nih? Waktu SMP kalau nggak salah. Pokoknya kenal deh, pokoknya dia kakak kelas gue kalau nggak salah. Terus dari pertama ngebar itu di Natural Coffee. Nah, denger nih, lu kan pernah kayak mengikuti kayak event lomba ya, lomba kopi. Bisa diceritain nggak sih pengalaman lo lah, pengalaman lo ngikut lomba itu? Kalau di pengalaman baru berapa kali sih kalau cuma ikut. Terus yang paling berkesan tuh ada di 2020 kemarin. Itu di HWGA Latte Art itu. HWGA Latte Art. Gua pikir tadi Huawei. Jangan. Itu di HWGA Latte Art yang ngadain event itu Luthier. Luthier Coffee. Menurut aku itu salah satu event besar yang dibuat di Palembang. Aku termasuk finalis lah, walaupun nggak juara, tapi sangat berkesan aja. Itu di latte art ya? Latte art. Oke. Nah, kalau ngomongin latte art nih Ceng ya, apa namanya? Lu belajar berapa lama sih untuk
kayak ya bisa dibilang udah apa ya? Udah bisa ngebuat Udah latte bisa. art itu sendiri. Kalau untuk belajar kemungkinan 1 tahun lah kurang lebih 1 tahun Ya ya. memang berproses sih Iya. sebenarnya. Itu latihan terus Latihan terus. Hampir tiap hari tuh. harus lah. Harus. Karena setiap pagi kalau masuk kerja itu pasti kalibrasi, habis kalibrasi latihan segala macam. Closing itu latihan lagi biasanya. Oh, itu memang setiap hari di pagi hari lah ya. Iya. Nah, kalau ngomongin pagi hari, gua sih pernah kayak denger ya antara perbedaan coffee shop dan kedai. Nah, menurut lu sih Cenge, kayak ada nggak sih yang gua denger nih, coffee shop tuh memang bukanya harus pagi atau kedai nggak boleh ini nggak boleh itu, memang ada standarisasinya nggak sih? Ada sih standarisasi. Kalau yang lebih terlihat jelas itu sebenarnya di equipment, Mas. Kalau ngebedain coffee shop sama kedai tadi. Kalau coffee shop, nyandang predikat coffee shop itu yang jelas equipment udah otomatis semua, pakai mesin segala macam. Enggak manualan lagi Iya, ya. nggak manualan lagi. Hampir rata-rata kedai kan pakainya manual karena ya ngerangkak Ya, dari awal lah. berproses Jalan, tadi iya. ya. Nah, kalau lo sendiri milih yang kayak gimana? Lo enak manualan atau udah yang apa tadi dibilang tadi? Elektrik lah Elektrik. bahasanya. Otomatis. Kalau aku lebih senang sebenarnya ketemu yang mesin sih. Karena Mesinnya. lebih efisien aja. Iya, benar-benar sih. Ah, Lebih fleksibel ya. iya. Apalagi kalau misalnya dapat orderan banyak ya. Iya, benar. Pasti. Itu kan kalau misalnya manualan, kalau Iya. mau nyetok espresso kan Iya. ada gimana ya. Iya. Nggak perlu bener-bener. fitness Mas sebenarnya. Jadi udah tangan itu. Iya. Terlatih lama-lama Iya. ya. Nah, ketika udah ngejalani selama 4 tahun lah kurang Ya, lebih kurang di lebih, kopi. iya. Di ranah kopi. Ada nggak sih kayak pengalaman-pengalaman yang enak atau yang pertama sih yang nggak enak menurut lu di segi mana sih? Nah, kalau yang nggak enak, aduh, berat ya. Kalau yang nggak enak, Lebih ke universal aja sih. kalau ke universal, hampir semua rata-rata di setiap daerah dan setiap kota pasti ngerasain namanya drama di dunia perkopian. Itu pasti ada. Selaku saya pun mungkin pernah ngalamin atau pernah jadi pelaku sebagai pembuat drama tersebut. Maksudnya Jadi- gimana sih drama FTV kah? Jadi drama ini emang dibuat supaya gimmick ini dibuat supaya naikin pamor si coffee shop atau Oh, kedai jadi tersendiri. clickbait gitu sih atau Iya. gimana sih? Bisa jadi sih. Oh, Mm-mm. Jadi sampai sekarang pun masih banyak drama-drama yang menurut aku lucu aja. Heeh, Oh, sampai sekarang masih ada? masih sih. Oh, ada oknum-oknumnya lah ya. Ada sih. Beberapa sih, Beberapa. enggak semua ya. Iya. Contohnya siapa? Jangan lah. Bilang Jangan, aja, jangan. biarin ya, cukup aceng aja dah udah ya. Iya. Tapi kalau dari segi enaknya, Dari segi enaknya itu kalau apa memang relasi ada di mana-mana, relasi. link atau gimana sih? Kalau untuk relasi yang jelas pasti nambah untuk setiap Iya, ketemu orang baru terus kan ya, setiap hari. Tergantung si pelaku dunia F&B-nya bisa open atau enggak sama si customer yang baru. Oh, membaur itu. Membaur lah. Misalnya ada customer datang sendiri, ya otomatis pasti Temenin lah ya, ditemenin lah. diajak Iya, ngobrol diajak segala. ngobrol biar ada kesan tersendiri. Oh datang, oh kemarin aku kesini datang sendiri, ternyata nggak ngebosenin, dilewangin tuh sama mas-masnya. Berarti pelayanan itu penting banget Penting berarti sih, ya. penting. Hospitality itu nomor 1 sih. Pasti Bener, sih. bener. Iya, attitude itu harus. Biar kan customer bisa balik lagi kan. Iya, dan Iya. ngerasa nyaman sih. Yo, Kalau udah nyaman mah iya Iya. gitu. Iya. Nah, terus ada pertanyaan yang kayak masih apa ya, kayak yang untuk gua pribadi sih. Pas ketika si apa ngomongnya kayak ini memberi minuman ke customer misalnya. Kok rata-rata kalau sekarang tuh pasti ada kata kalimat enjoy. Iya. Itu apa sih? Memang ada triknya atau memang apa? Kalau untuk trik untuk segi pengantar minum itu menurut aku dari si pegawainya sendiri sih. Jadi lebih ke apa ya? Friendly atau gimana sih? Bisa dibilang friendly sih. juga bisa dibilang, tapi lebih ke kesadaran diri sendiri aja buat customer itu senyaman mungkin duduk Balik di tempat lagi kita. tadi Iya, attitude sih itu. attitude balik lagi. Nggak mungkin kan datang bawa minuman tiba-tiba langsung taruh pergi gitu aja. Benar-benar. Setidaknya ada kalimat atau ada apa yang bisa Biar
teringat di mindsetnya Iya, lah ya. Oh, tertanam kan. kedai ini gini, ini Iya, nih, ada benar. karakter lah ya Yoi. di situ. Nah, ini balik lagi lo kan udah lama nih apa namanya kerja di kopi. Ah, ah. Udah 3 sampai 4 tahunan lah ya. Iya. Nah, apa namanya sudut pandang orang tua lo tentang pekerjaan lo ini gimana? Atau support kah atau gimana? Kalau untuk support pasti berat sih dapat supportnya. Oh. Karena ya you know lah di zaman sekarang kalau nggak Stigma seragaman, orang tua iya. tadi ya. Kalau nggak seragaman ya nggak sukses. Tingkatan sukses bagi orang tua ya punya pangkat. Iya. Coklat. Yo, iya. Gue mah ada mah pangkat gue Apa? di point blank. Iya. Oh, Kira mayor malah. Wosh. kirain mitik tadi. Apa? Beda cerita itu sama point blank sama ML. Berarti alhamdulillah support ya. Nah, lu bilang tadi kan sedikit lama ya dapet apa namanya support restu lah dari orang tua. Ah, ah. Itu awalnya berarti secara nggak langsung itu nggak disupport. Ya diam aja kerja. Oh. Tiba-tiba balik malam ditanya kan. Main balik malam terus. Heeh. Ya habis kayak rumah si A, habis ngeband sama si B. Paling itu Anjing. alasan. Ujung-ujungnya kan ketahuan. Ya. Kerja di sini. Lebih memilih tim minta maaf daripada izin. Tapi kan secara nggak langsung udah ngebuktiin dong pasti. Iya, benar Kalau sih. pekerjaan kopi itu ya bukan pandangan apa namanya pekerjaan sebelah mata juga. Iya, benar sih. Yang penting sih hal-hal positif, produktif Iya. lah. Yoi. Ini cukup menarik juga kan, banyak juga yang tempat kopi-kopi itu ngebolehin main gap segala macam lah, permainan lah istilahnya ya. Nah, kalau lu sendiri nih, lu sebagai barista, Mm-mm. lu tipe orang yang gimana tentang apa namanya ketika orang itu ngopi di tempat lu nih dan mereka main gap, Risih. risih. Iya, kan sekarang proporsinya gini aja. Ketika lu pengen ngopi dari rumah, lu tinggal pilih tempatnya. Oke. Contoh, misal aku pengen ngopi nih dari rumah. Tempatnya tuh ada sudah tertanam di otak. Oh, coffee shop yang benar-benar harus didatengin ketika mau ngopi itu ada luthier dan lain sebagainya. Terus kalau memang kalian mau nongkrong, ada referensi tempat lain. Kalau memang mau main gap, ya paling ke arah sana kedai siru paling. Iya kan? sih, Bedain aja, tinggal. Lebih ke ini kayak yang untuk orang-orang yang main gap yang ada live musiknya. Iya. Live musik ya. Nah, lo gimana juga tuh tentang sudut pandang lo nih tentang live musik gitu? Live musik di coffee shop ya. Di Aha. kedai atau coffee shop. Heeh. Positif aja, tapi tergantung masuk nggak dengan konsep yang dibangun sama musik yang mau dibawain. Oh, Tempat. sesuai genre Iya, sih. sesuai genre aja. Ya, bangun coffee shop kayak ini nih 90S Vintage ya. vintage old schoolan tiba-tiba yang main Live musik ya? underground. Wow. Ya bingung aja kan tiba-tiba kok Bener, tempatnya bener, gini bener. apa ya beda warna. Gak sesuai konsep tadi Iya, ya. benar. Benar Cuma kalau di sini diiringin sama saksofon atau Nah, lo-fi iya, kayak benar-benar gitu kan sih. lebih nyaman menurut aku. Lebih easy listening lah ya. Yoi, benar. Tadi kan lu bilang kayak kesibukan nih. Ya. Ngeband, ada ngeband ya? Iya, ada ngeband. Coba dong ceritain dikit tentang band lu. nama band lo lah Nama- dari awal nih. Kalau cerita dari awal balik ke 2010-11 berarti. 2010-11 itu band pertamaku namanya Dream Tomorrow. Dream Dream Tomorrow. mimpi besok. Iya, Ah. mimpi di hari esok lah. Itu genrenya masih kalau 2011 2010 Deketin sampai dikit ke nggak bawah. Sorry. Ke bawah itu lagi hype-nya pop punk. Popang. Iya. Di zaman-zaman kita waktu Di zaman SMP itu, itu Iya mau sih, ya. Itu setiap minggu pasti ada pensi. Mhm. Tiap sekolah tuh pasti ngadain pensi. Terus bertahan sampai 2013 tuh. bandnya. Dream Tomorrow tadi. Iya. Selama 3 tahun lah ya, Selama kurang 3 lebih ya. tahun, iya. Terus Terus main nih keluar ketemu circle baru, buat proyekan sama temen itu namanya Ilham, Angga sama Ivan. Mhm. Itu main lebih ke Nirvana grunge. oh, itu apa tadi nama bandnya? Itu nama bandnya Noisak kalau dulu. Oh, jadi dari Dream Tomorrow
kurang lebih 3 tahun. Iya, buat- Ketemu tadi si Ilham, Iya, Ilham, Ivan, ngebentuk band yang namanya Noisak. Noisak. Itu artinya apa? Candu aja. Sak. Oh, keren, biar keren aja. Noise itu salah satu bunyi yang dihasilin dari suara gitar. Jadi identik banget. Kalau Nirvana tuh pasti ada bunyi Oh, gitu. itu genre noise, ini iya, tadi ya. di genre grunge tadi. Jadi disangkutin kan. Biar tertanam aja. Itu sampai sekarang masih ada bandnya? Udah nggak jalan. Itu lagi. udah kurang. Aku yang keluar sih. Oh, tapi tetap berjalan nggak bandnya setelah lo keluar? Masih berjalan nggak sih? Setelah aku keluar band itu masih jalan. Sempat main di Musifest yang terakhir itu aku yang tag untuk ngirim demo ke Trax FM. Itu aku yang isi. Terus digantiin sama teman itu namanya Hasan. Anak tadi nanti itu yang masuk gantiin aku di Noisak. Bentar. Tadi kan udah 2 band nih. Iya. Lu di apa? Mainnya di mana nih? Kalau untuk main aku pegang alat drum semua. Oh, alat drum. Setiap band itu pasti pegang Drum. drum. Ya, double pedal ya. Yoi. Double pedal. Terus dari yang kedua tadi, band yang kedua tadi, sekarang Sekarang ini ada Voltage, ini genrenya post-punk. post-punk Iya, tuh post-punk gimana? lebih ke ini sih new wave. New wave ini kayak salah satu band yang termasuk masuk referensi di aku dan teman-teman itu Motorama dan Human Tetris. Itu 2 band Rusia yang menurut aku keren untuk jadi referensi teman-teman juga. Yoi, bener sih. Terus dari band tadi, kapan itu terbentuknya? Kalau terbentuk 2020 baru. Termasuk baru sih. ya. Baru. Sempat vakum juga nggak ngeband. Kerja di Oh, kopi. memang udah fokus di kopi tadi ya, nyari inilah apa kayak Nyari healing kesini. ya. Healing gak sih? Bisa disebut. Ling. Lo bilang tadi dari 2000 berapa? 2010 ya? Itu berarti itu pertama kali lo, kalau untuk pertama kali manggung deh, lo masih inget gak? Pertama kali manggung itu di SMA 18 bareng Close Head itu. Listnya ada Capital Rocker, Monster Days, sama ini ada yang nganter tadi Rawa Bebek Berantakan. Ownernya juga salah satu drummer. Sama-sama drummer jadi Drummer Bebek. Oh, jadi Drummer masih Rawa satu Bebek. circle dengan Masih satu circle. owner di sini ya. Bebek berantakan dong. Iya bener sih, itu legend sih. Siapa sih yang nggak tahu Rawa Bebek berantakan? Yoi. Pusri punya. Band-band lama itu mah. Itu Nah, berarti untuk pertama kali manggung di SMA. Itu berarti acara pensi ya? Acara pensi. Kalau untuk role model sendiri, selain yang lu sebutin tadi kayak kiblat sih, selain itu ada nggak sih? Kiblat apa nih? Kayak dari genre post-punk tadi yang Kalau untuk kiblat ya itu tadi Human Tetris sama si Motorama. selain itu nggak ada? Selain itu mungkin banyak ya, cuma lebih dominan ke sana aja. Mungkin personel aku yang lain punya referensi lain, jadi digabungin jadi satu. Iya benar. Kayak itu. Ada berapa personil itu? Ada 4. 4. Lu yang drum. Iya, sekarang tinggal 3 sih. Kenapa? Jadi bling dong berarti sekarang. Yoi. Jadi pangrok ya dulu. Dari 4 nih, lu yang Aku sebagai drummer, vokalis? Vokalis itu kalau Ada dulu siapa tuh? ada Aroyan Ramadan. Ada Aroya. Dulu? Iya. Bentar. Itu kita lewatin dulu. Iya, itu kita lewatin. Vokalis sudah. Gitar. Gitar ada Habibi. Habibi Ainun. Enggak, Habibi aja, Ainunnya enggak ada. Bass. Bass ada Nanda yang kemarin masuk podcast lu. Nanda. Nanda satu band Main sama di aku. belakang layar semua ternyata ya Iya. barista sekarang. Bener, gila. Jadi ada Anak band Nanda. semua rata-rata mah. Nah, ini menarik, Mat. Dari terbentuknya band ini, tadi kan bilangnya ada 4. Kok bisa jadi 3? Bisa jadi Kenapa sih? 3. Apa ya? Ada Nggak satu. something yang memang krusial untuk nama band dan nama tongkrongan aja. Jadi ngambil aman sih sebenarnya. Udah nggak se-frame lagi lah ya intinya ya. Kalau untuk se-frame tuh masih cuma Masih. ada keluar sedikit lah dari garisnya. Offside. berarti.
Terlalu offside berarti lah. Jadi banyak pertimbangan dari aku dan teman-teman juga untuk sebenarnya masih ingin mempertahankan, tapi semakin ke depan kok semakin apa ya? Nggak ada perubahan gitu. Iya, kok nambah jadi kalau bahasa Palembang gitu nih kan. Nambah jadi. Itu Makin dari jadi. segi circle juga ya? Segi circle iya sih. Hampir rata-rata semua orang udah paham sama karakter si A tadi. Oh, Aroyan. Iya. Bener kan Aroyan? Soalnya gue Aroyan. sih nggak kenal ya. Mau kenalan? Oh, nanti aja sih. Oh. Siapa tahu mau kenalan Iya kan? sih, siapa tahu kan. Buat proyekan baru nanti. Iya. Berdua oke lah. Ya, tambah satu kan jadi 3. Tapi kayaknya aku udah sedikit banyak tahu sih tentang karakter si dia. Udah dengar cerita juga. Lu nggak kenal tapi lu tahu ya. Nah, itu Ajaib keren ini. sih, itu sih. Itu kerennya si Mall berarti. Iya, Nggak anginnya tahu udah orangnya, kemana-mana. tapi tahu Apa? ceritanya. Tapi kok bisa sampai kayak ngebuat dia bisa keluar itu memang ada kayak yang dia perbuat sakral banget. Ya pasti kasus lah ya sebutlah. Kasusnya pasti berat lah. Apa sih yang sering terjadi di band tuh yang problem yang periuk nasi kalian itu? Periuk nasi. Kalau problem di band paling selisih waktu aja sih yang susah. Jadi ketika kesibukan si A nggak bisa sama si B. Oh, memanage waktu tadi ya. Kebentur kan. Misalnya mau latihan nih, si A nggak bisa karena kerja, 3-nya tadi bisa ya. Otomatis kan nggak pasti jadi latihan. Harus lengkap semua harus pastinya. Lengkap. Karena ngulik materi nggak segampang buat teh manis, tinggal tuang gula, kasih teh, aduk-aduk, minum. Iya benar sih. Lebih ke fisik sih. Iya, fisik. Apa itu fisik? Ya, berat. Jangan. Terus akhir-akhir ini lebih seneng dengerin lagu apa nih? Kalau playlist akhir-akhir ini lebih ke hip hop sebenarnya. Wow, gila sih. Langsung beda ya. Kena Dari pang ada pang-pangnya. pokoknya ada metal-metalnya kan. Punk, Tiba-tiba hip hop. terus haha hip hop. Jadi kalau kita sebagai pelaku dari salah satu band tersebut itu harus memang banyak punya referensi. Gak cukup cuma satu doang. Jadi ya nggak salah ketika orang genrenya punk tiba-tiba denger dangdut, itu nggak salah sebenarnya. Bener sih, bener. Iya. Karena setiap strata dan turunan di genre musik itu mempengaruhi semua. Dari satu titik itu pasti mecah. Banyak Bahwa- cabangnya ada ya. sub-subnya lagi ya. Genrenya kan pasti ketemu titik. Oh, ini bener-bener. dari ini nih, jazznya dari ini ketemunya ini. Gitu Jadi kan. nggak ada yang kayak mengotak-otakan pikiran. Mengotak-ngotakan, kirain ke sana tadi. Maksudnya mau masuk ke situ sih bridging ya. Bridging ya. Aku langsung nelaah. Nah, lo kan udah di dunia band di Palembang nih udah lumayan kenal lah lo ya, pastinya. Ya anak lama lah, old school tadi kan. Nah, lo gimana menurut lo nih, Ceng, perkembangan skena band di Palembang sekarang? Kalau untuk perkembangan di dunia musik menurut aku bagus, relatif sekarang udah musiknya penuh warna. Tapi yang ngebuat pelaku dan penggerak di musik ini terjadi kayak sebuah gap kayak gitu. Karena itu tadi bridging aku tadi kan iya, pas. tadi kotak-kotak tadi. Jadi lu di sana hitam semua misal ya, hitam semua atau merah semua. Aku pink sendiri dengan warna yang beda. Aku nggak bisa masuk ke sana. Iya, berat. Begitu juga sebaliknya. Itu memang di kota tercinta kita ini atau memang di seluruh kota sih? Kayaknya di seluruh kota juga. Oh memang Ada Iya. gap-gap kayak gitu. Ada gap-gap tersendiri. Nggak usah dipungkiri lagi lah. Semua orang juga tahu pasti. Iya. Mancing aja kan. Supaya dapat iwaknya. Nah tadi kan lu bilang nih kayak misalnya lagi dengerin hip hop, padahal dari lu sendiri ngebawain dari post punk tadi. Nah aku gue sih pernah denger tentang kayak ketika kita ngeband, kita nggak boleh lo pakai sepatu ini jadi kayak
misalnya nih ada anak metal nggak boleh pakai Outfit tertentu berarti. outfit Ya? tertentu gitu. Emang ada nggak sih? Aduh. Kayaknya Soalnya kalau aku pernah terjadi di teman-teman. teman-teman di sini. Bukan sih ada di sana. Teman aku kan banyak. Jauh berarti. Jadi aku harus jelasin yang di sini nih. Ya di sini aja sih. Kayaknya ada pada zamannya tapi. Oh, Nah, kayaknya aku nggak masuk apa ya? Nggak ketemu. Mungkin jalan di tahun itu tapi nggak ketemu yang pionir-pionir tersebut maksudnya gitu. ya benar. Nah, Tapi paling kayak gini sih, sorry. terus Ketika lu pakai baju band dulu nah, ya. itu sebenarnya tadi tuh mau masuk ke situ. Kesana ya. Mau Oke. ke ya terus Ketika lu pakai baju band, contoh misal lu pakai bajunya AC/DC. sekarang nih Metallica yang lagi oh hype. ya, oke ya. Metallica. Yang di collab sama brand gede kan. Yoi. Kayak Metallica. Orang taunya ini yang lucu ya. Ketika aku kerja di tempat aku yang lama di Demang, ada satu cewek pakai baju Metallica dan temen cewek yang satunya itu nggak tahu kalau itu band dan nanya itu brand apa. What the fuck, Ini terjadi loh. Ini terjadi beneran. Ini beneran terjadi. Jadi lu itu kalau mau pakai baju band menurutku harus tahu lagu lah minimal. Paling enggak ya, Iya, setidaknya paling satu enggak. atau dua tiga gitu. Iya. Kayak Bener lagu sih. apa satu atau dua. Baginda situ. Iya sih memang sekarang ya, memang banyak banget sekarang yang namanya orang yang pakai baju brand-brand dari band kayak gitu sekarang ya, yang kayak Metallica, Nirvana. Tapi padahal bukan official dari Metallica yang Nah, keluar, itu. tapi dari Collab-an brand sama tertentu. brand tadi. Iya, benar. Jadi di satu sisi mereka yang sebagai pembeli nggak tahu dan yang ngejual nggak ngedukasi ke yang Itu. beli. Harusnya diedukasi dulu dong. Karena itu gue takut banget, karena itu gue sampai sekarang gak punya baju band karena Oke. gue misalnya gue beli baju Nirvana nih, tapi gue nggak tahu tentang Nirvana itu band dari mana, lagunya Oke. apa karena gue main aman aja sih. Iya benar. Ya lebih baik pakai baju ini sih apa Mas Pion aja, Mas Pion. Oh, enggak, pakai Cintai baju produk Indonesia kan? pakai baju ini dewasa, Apa? pendewasaan diri, Apa? kaos polos. Wah iya. Indomaret enggak? Aduh banyak banget disebutin. Nah, itu kan kayak anak-anak yang pakai baju band-band tadi ya. Sama ada kayak sudut pandang lu nih tentang indie disamain dengan kopi gimana nih? Aduh. Banyak Indie banget Indie kan. sebenarnya sih indie tuh bukan genre ya. Nah ini kebanyakan yang orang yang salah tadi. Orang Jadi- nganggapnya indie itu adalah Genre. genre. Padahal Sama kayak kejadiannya di kasus folk. Folk itu sebenarnya bukan genre. Folk itu cerita rakyat. Tapi karena kurangnya edukasi di teman-teman atau lingkungan sekitar dan sampai sekarang menurut aku folk itu jadi konotasi genre kayak gitu. Bener. Padahal kalau memang ditelusuri folk itu sebenarnya cerita rakyat. Jadi setiap lagu yang mengatasnamakan folk itu pasti ceritanya tentang sajak, terus keseharian di desa biasanya. Hampir rata-rata kayak gitu. Jadi menurutku kalau untuk folk disebut genre ya salah lah. Nah, kalau di misalnya Sama nih kayak indie tadi. disama-samain dengan dikaitkan lah ya antara folk pokoknya lagu tadi tentang indie pokoknya folk dikaitin lah sama pokoknya. kopi. Kopi. Aduh aku gak paham juga itu. Oh, skip. Indie ke kopi. Jadi apa itu? Pokoknya yang Senja. namanya anak senja pasti pokoknya Indie kopi sama dengan senja. Anak senja. Aku anak Dani. Ya. Bukan Pada- senja bapak lu. Padahal kalau kita dulu ya waktu kecil ya ketika senja udah mau udah menjelang waktu maghrib Iya, pasti disuruh masuk suruh- rumah kan. Bukan ngopi. Bener Iya. sih. Suruh Nanti ngaji. diculik sama wewe We gombel. gombel. udah beda-beda ini ya Beda. sekarang. Zaman udah Iyalah. drastis banget perubahannya tadi. Teknologi semua sih kalau Bener sih. sekarang. Kalau untuk tadi kan lu bilang disibuk di kopi dan Band. band. Selain itu ada nggak kayak komunitas-komunitas yang lu ikutin gitu?
Kalau untuk sekarang komunitas mungkin nggak ada ya. Kalau dulu mungkin bukan komunitas sih nyebutnya, kolektif. Kolektif. Aku 2000 berapa ya? Ikut kolektif itu, nama kolektifnya Ruang Bebas Baca. Oh. Kalau dulu tuh Minggu sore itu di Taman Kota biasa, Taman TVRI. Kalau untuk sekarang kayaknya masih jalan sih, Minggu pagi kayaknya. Udah ubah jam. Aku nggak ikut lagi. Iya. Lebih ke ada kesibukan yang lain lah ya. Untuk kayak lo pernah nggak sih apa namanya kerja. Apa? Tipes. Tuh tentang Benar, ini benar. sih. Apalagi? Apa tadi? Lo pernah nggak sih main skate gitu? BMX atau karena gue poser lihat sih. apa? Poser sih gua. Poser. Iya, serius. Poser yang dilempar ke atas itu. Waduh. Tiwen mati sih. Ya. 2 lapis oncak gua. Aku lebih apa ya, kalau skate mungkin kalau mau dibilang main, tapi nggak ngedalamin banget iya, gitu nggak ya. ngedalamin banget, cuma ngisi waktu doang. Nah tadi kan lu bilang kayak outfitan kita bahas tadi ya. Gua lihat nih Keren sih. langsung keren ya. Belum juga. Keren sih. Iya, karena gue Ya. juga udah ngecek Instagramnya. Soalnya semalam sih kami yang ngulik-ngulik lah di sosmed lu, terutama di Instagram kan. Jadi lihat-lihat ke bawah sampai itu. Ya memang dari 2017 lu memang udah kayak ini. Tapi keren sih, Ceng. Emang tipe lu yang ngikutin OOTD ya, kita bahas nih ya. OOTD yang ngikuti tren yang banget, atau memang lu ini memang style gua? Apa ya? Kalau ngikutin, seluruh orang pasti ada referensi, pasti Iya, ngikutin. Bener. Tapi balik lagi, kalau aku dulu malah keseharian jarang aku pakai OOTD-an. Kalau dulu sering dulu pakai baju band terus, hitam terus kalau dulu. Atas hitam, bawah hitam semua kan, aku udah hitam juga kan. Hitam semua, jadi dia lebih ke hitam, lebih banyak baju band sih kalau dulu. Kalau untuk sekarang? Kalau sekarang relatif malah. Oh, relatif. Masih pakai baju band, tapi band-band yang aku senengin aja. Misal aku beli pengen nih kaos The Doors misal. Tapi aku nggak ada duit, ya udah bootleg aja. Ngakunya bootleg tapi jangan official. Iya, benar sih. Kebanyakan orang kan bootleg ngaku-ngaku official. Ya, apa adanya aja sih itu sih. Lu kalau keren ya keren aja. Bener kan? Mau pakai baju kayak gimana aja, kalau lu bawaan lu keren ya tetap keren. Iya, kalau menurut gua sih ketika orang itu disebut keren, bukan orangnya yang ngebuat dia aku keren, bukan. Memang dari orang lain, memang lu keren sih. Itu sih. Konotasi keren itu butuh penilaian dari orang lain sebenarnya, bukan dari diri sendiri. That's right, baby. Kalau kita sih ya pakai aja. Kalau menurut orang lain keren ya poin plus. Iya bener sih. Iya kan? Yang penting nyaman ya. Yang penting nyaman. Kalau udah nyaman, apa tadi? Susah. Ya. Lepasnya kalau udah nyaman. Nah, lu kan sering pakai baju-baju men. Emang sekarang yang lu pakai nih apa nih? Kalau hari ini aku lagi pakai brand temen. Oh, brand temen. Oh, jadi brand lokal. Brand lokal Palembang. Brand lokal Palembang. Iya, ini ada American Culture. Ini rilisan American Culture. Iya, ini untuk rilisan terbaru kayaknya. Oh, rilisan terbaru. Masih wangi toko. Wah, baru beli ternyata. Pemirsa. Itu brand lokal Palembang. Brand lokal Palembang. Salah satu temanku juga yang punya, ada di bawah. Keren sih itu. Ya, semoga sih brand-brand di Palembang sih ya maju ya. Emang itu nama brandnya apa? American. Iya, American. Kalau untuk untuk teman-teman nih, misalnya mau beli atau kayak cek-cek dulu desain-desainnya di mana nih? Kalau mau cek-cek itu ada Instagramnya, itu ada american.cvlt. Oh, CVLT. Itu ada di Instagram. Ini juga udah sampai ke sudah sampai Lawless kalau nggak salah. Ini Lawless ada di Lawless. Oh, di Lawless. Iya, udah sampai. Wow, keren udah sih. Di sana sih. Sampai di sana. Baru-baru kemarin juga collab sama Buluk. Oh, Buluk ini. Iya. Apa? Ada Buluk apa? Ini temennya si Bang Ren Pelor kan? Iya, itu wow. ada collab juga. Itu Keren, kaosnya dipakai sama teman ada di bawah Gokil juga. Sih. Wah. Ya,
Lumayan lah berarti. Berarti perkembangan apa namanya lokal brand terkhusus di Palembang berarti udah pesat juga Yoi. ya. Pokoknya Keren sih sih. ya untuk teman-teman yang mau beli dan tertarik dengan desain-desain, bahannya adem ya, Ceng. Adem ya. Adem. Penjilat gua. Soalnya kita belum ya make kan. Ya, Apalagi kalau dipakai malam kan. siapa tahu kan kita nggak tahu kan. Kayak orang-orang Nggak ada aja yang kayak di tahu. Instagram kan adem padahal panas ya. Udah adem aja. Ya tapi keren kok. Iya iya sih. Kelihatan Desainnya kok emang keren Setiap itu artikel desainnya. juga desainnya bagus-bagus. Pasti di balik desain itu pasti ada cerita. Ada cerita Ada lah cerita pasti. pasti. Ini Iya. Dan yang desain juga temen ini namanya Mezar. Meiza. Oke. Mezar namanya. Kayak daripada kayak beli yang apa namanya produk-produk luar tapi KW yang- segala macam Iya. cinta juga produk lokal sendiri. Ya udah lu pakai Mas Pion mau enggak? Spion dong. Iya kan? Belinya di pasar 16 kan. Nah, kalau untuk aksesoris nih atau koleksi-koleksi yang lu punya, ada apa aja sih yang banyak? Kalau paling dominan itu sepatu sih. Oh, dominan Iya, sepatu. aku ada 20. Sekarang udah 23 ya. 23. Dihitungin. Dari 27 sebenarnya. Oh, Sisanya gimana? Rusak. Ada yang dipakai teman juga. Iya. Biasa sih itu. Ya, Sering juga terjadi. ya paling udah ada sobek sedikit balik lah pasti itu. Tapi nggak apa-apa, aku ikhlas kok. iya benar. Pakai aja Iya, kalau nggak lu nyaman apa-apa ya udah. Yang penting sih dijaga, jangan dijual. Yo, bener itu. Tiba-tiba udah diposting di OLX kan. Yoi. Di Facebook sih marketplace. Iya di Facebook diposting. Pinjemin tau dijual. Gila parah banget lah temen yang kayak gitu mah. Kalau untuk brand yang lu sering pakai sendiri atau ada nggak sih? Buat dari t-shirt deh coba. Kalau t-shirt relatif. Oh, relatif. Relatif kalau t-shirt. Cuma kalau sepatu lebih dominan Vans sama Converse sih. Oh, gitu. Fans sama Iya, kalau Converse. untuk acara-acara resmi paling ya Ya, boot, casualan lah ya. Dogmar paling. Kalau brand yang favorit, Brand favorit tetap Vans sih. Fans. Vans. Tetap Vans. Kalau untuk lokal, Kalau untuk lokal. gini deh, gini. Sebutin kayak 3 brand lokal. Dan lu menilai dari yang ini bukan bilangin yang dia jelek ya, yang biasa, bagus banget. Ini brand lokal Palembang. Waduh, Challenge nih, challenge. brand lokal. Ini bukan ngebilang dia tuh brand yang jelek, bukan ya. Bukan ya. Ini kan sudut pandang dari lo. Kita kan bolehlah menilai kan. Boleh menilai ya. Iya kan? Kalau menurut aku, kalau untuk yang STD standar-standaran ya, kalau lu pakai t-shirt itu mungkin Erigo lah. Lu kayak pakai baju apa? Enggak, maksudnya itu brand lokal Palembang. Brand lokal Palembang. Apa ya? Bingung gua. Bingung. Kalau brand lokal Palembang, Enggak apa-apa deh brand Nggak lokal apa-apa sih, ada di yang Indonesia. yang ada di se-Indonesia, jualan di Palembang aja Oh, lah benar. ya. Tuh, kayak tadi yang pertama Erigo. terlalu banyak jadi aku males untuk pakai. Jadi gua itu nggak yang punya. Sama kan? Iya, aku juga nggak punya itu. aku Kalau dikasih mau sih. gua pernah beli yang lagi promo sih. Itu di Palembang Icon. Beli 3 dapatnya 5 gitu. Ada kan waktu itu kan? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Ada. Tahu. Memang Tahu ya? Erigo tuh ya gue cukup tahu juga ya. Iya. Bukan cukup tahu. Oh, bukan BA nih. Yang Jangan-jangan itu Gue juga pernah lihat. Gue Oh. pernah juga lihat yang beli 3 dapatnya 5 kan. Memang kalau untuk masalah diskon Erigo nomor 1 deh menurut bener sih, gue. bener. Iya, gila-gilaan ya. Sumpah parah sih diskon-diskonnya mah. Terus yang Yang kedua bagus, yang tadi kan yang biasa nih. Yang Ini yang bagus menurut lu. apa ya? Bingung gue nih. Oh, bingung. Milo lah. Oh, Milo Ya termasuk yang bagus sisi pemasarannya. iya sih. Relatif Marketing tua ya? muda tuh pernah ketemu tuh pakai Milo kayak Iya gitu kan. sih. Iya, iya sih. Gua sih ada 1. Aku ada, kemarin ada sempet. 1 sih. Gue ada 1 juga yang dikasih lo. Aku nggak beli kemarin. Sebenarnya sih ada 2. Gua nggak mau bilang satunya di lu. Aku dikasih sih. Oh, Mas, dikasih. sama Agung Zu.
ada proyekan juga foto. Oh, Bawa artikel itu ya udah Iya jalanin sih. aja. Nah, terakhir nih yang paling bagus menurut lo nih apa? Aduh, yang paling bagus penjilat ini pasti. Setan kalian. apa yang lu pakai sekarang? Lu jelas dong pasti. Jelas dong, pasti bagus banget. Ya kan baru. Udah sebulan aja kuning pasti. Kan kudel gue. Jadi apa Ceng menurut lo yang lo keren lah pokoknya? Keren. Ada Lakrum sih. Lakrum ya. Ada Lakrum sih menurutku. Ada brand itu apa ya? Universal, masuk semua. Iya Lu sih. hip hopan pakai brand ini oke juga. Benar. Skateboard oke, Yoi. BMX masuk. Band-bandan juga pakai. Ya. Ya oke lah, Lakrum. 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 Punya Nah, terus kan. punya Gata itu oke tuh. Oke. Iya, ada di jalan apa? Angkatan 45 ya itu. Iya, dekat samping TVRI di sih. TVRI. Kopi Di 20. bawah 20 kopi. kopi. Iya, benar. Kopi 20. Bambang Pamungkas tuh. 20 Nah, kopi. Aku mau tanya tentang pendapat lu tentang yang Tentang apa? orang sekarang berlomba-lomba outfitan, OOTD-an ke kedai kopi. Gimana pandangan lo? Ya fine aja. Ya kalau memang datangnya ke kedai menurutku ya pakai sendal juga bisa sebenarnya. Cuma kalau lo datangnya ke tempat kopi yang benar-benar jadi apa ya, jadi tempat tongkrongan anak-anak sekarang ya wajib lah menurutku. Iya sih. OOTD-an. Bener. Show off aja. Bener. Iya, Selagi yaudah. nyaman. Selagi nyaman ya nyaman. udah show off di situ. Pakailah sekali lagi nyaman. Nah, ini Ceng apa namanya gimana sih? Udel. Udah. Baju Baju udah. udah. Baju udah, ya. Bener. Tapi masih ditutup-tutupin. Iya. Jangan nanggung sih kalau mau. Sepemikiran tuh. Bener kan? Sepemikiran. Iya, kalau lo mau pakai bra ya pakai bra. Kalau mau pakai crop top ya pakai crop top, pakai tank top ya pakai tank top. Ya kalau Sering- masih ditutup-tutupin ya nanggung. Pernah kami lihat sih di adalah kayak kedai gitu ya. Cewek yang pakai crop top, tapi ketika dia jalan kan pasti dilirik nih. Iya, pasti. Pas dia di ini, ya dia tadi kan pasti tahu lah ya, karena dilirik ditutup-tutupin tuh. Gini-gini. Mungkin udelnya hitam. Lebih ke busuk cak. Iya. Ya kan siapa tahu kan malu. Cuma kalau dia bersih sih ya fine aja diliatin kan bangga harusnya. Karena menurut gua apa namanya ketika cewek yang pakai kayak gitu tuh udah jadi resiko nggak sih? Yo, Bener. sih. Jadi Apapun, resiko. apapun Pasti itu pasti diliatin. ada resiko sih. Manusiawi lah itu Manusiawi. hitungannya. Tapi Itu sih. Tapi balik-balik ke kultur di Iya, Palembang nah, sih ini itu sih. sih balik-balik lagi ke kultur ya. Culture di Palembang nih masih banyak yang ya kalau misalnya ngeliat Nora udah bilang aja Nora. ya pokoknya yang ngelihat yang kayak gitu langsung dicap kayak ih cewek ini nakal Iya bisa sih. lah Bisa ini sabi nih. ini Iya. mah. Lobby lah. Pasti Padahal belum iya, tentu sih sebenarnya. orang-orang yang kayak gitu sih nggak open minded menurut gue. bener Ketika kan, ada, ketika ada yang pakai baju ini, pakai ini, ya itu yang kan seksi lah ya. itu kan terserah dia kan yang Benar. pokoknya sih yang emang lu yang bayarin. Iya benar. Apalagi kalau orang tuanya yang ngebolehin aja Iya. karena menurut gua misalnya apalagi udah dibolehin sama orang mungkin orang tuanya itu lebih udah open minded nggak sih yang udah ngelihat udah melek lah kalau nggak hidup itu nggak sempit banget gitu Bener sih itu. namanya juga style kan ya setiap tahun kan pasti bakal berganti. Berubah iya sih. Ya kalau balik lagi ya kalau di Palembang ya pakai crop top jadi bahan omongan ya udah benar kata si Ahmad tadi resiko lah. Ya pasti resiko Ya lah karena udah. seharusnya dia tuh mikir sih maksud gua kayak ketika Ya gua pasti keluar, mikir dulu iya, lah Mas. gua keluar nanti bakal diliatin gak ya. Benar. Kalau kayak gitu terus masih lo tutup-tutupin ibu apa lu mikir aja. Tapi Inilah. dia pernah bilang nih, lu yang pernah bilang kayak Oh iya yang kayak di rumah dari di rumah. dia pasti pakai kemeja. Pasti kebanyakan ya yang gue lihat ya sepandangan gue ketika cewek itu crop top tadi crop top. Iya crop top bebas lah apa itu. baju del. Yang pakai crop top kayak gitu pasti dia pakai kemeja. Dari rumah gua rasa ini pasti dia dari rumah itu dikancing pastinya. Bener. Pasti Ketika lah. udah nyampe di coffee shop atau di kedai segala macam Ya, show dibuka. off. Ya Pasti kalau itu tujuan lo mau show off, ya jangan ditutupin. Itu Iya, bener maksud kan? gua Kalau gitu. kalau orang lain ngelihat lo, berarti
sukses dong show off. Bener, Iya, bener. kan? Berarti lo jadi pusat perhatian. Bener Yoi. itu. Berarti lo secara nggak langsung ada nilai plus. Yoi. Bukan nilai plus yang lainnya. Bahaya soalnya. Tapi kebanyakan cowok mikirnya sih bisa aja itu. Nah, Iya pasti sih. Nggak tahu Kalau kenapa orang ya Palembang gitu. sih pacak dak. Baru Baca. lihat udel. Belum lihat. Belum Ya, lihat yang lain Iya kan. sih. Maksudnya Udah. kuping kan. Iya, Hidungnya atau bolongnya 2, 3 nambah. Ceng, apa namanya? Nah, dengan outfit lo yang kayak gini nih, apa namanya? Ada nggak sih apa namanya cewek yang nyantel di lo gitu gara-gara Aduh. karena lo gue lihat keren mulai. Yoi. Lo ada pacar nggak sih sebenarnya? Kalau pacar udah ada sih. Alhamdulillah, Iya ya. anjing sih dengan outfit yang kayak ini kok nggak ada kan. Iya, gila. Iya. Udah ada pacar. Itu udah lama lo Oh, pacarannya? udah jalan 2 tahun sih. Udah 2 tahun. Setahun Udah jalan lagi? 2 tahun. Lunas. Setahun lagi lunas motor kali. Nah, ini pasti dalam suatu hubungan tuh pastilah pernah namanya cekcok, berantem segala macam. Nah, lo tipe cowok yang gimana ketika lagi berantem? Kalau aku tipikal cowok yang hilang, Mas. Kalau Hilang? lagi berantem. Males aku. Aku bukan tipikal cowok chattingan. Oke. Jadi kalau berantem ya udah lu puasin marah, Oh, paham, chat ke paham. gua, masuk semua ting 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 ting, udah mode pesawat. Penting udah gua baca. Kayak gitu. Besok pagi ya udah. Cara nyelesainnya? Ya besok pagi biasanya kan aku antar jemput kerja nih. Oh, memang kerja Kalau sih nggak lo ya. ngantar biasanya jemput sih. Hmm. Terus kalau ngantar misalnya udah jemput aja ke rumah ya. Nabelin muka. Iya kan? Masa bodoh amat sampai depan rumah tuh sedieman tuh awal sedieman. Di jalan pecicilan udah. Cair juga Iya, ujung-ujungnya. cair. Bener Jadi sih. kalau dia emosian, kita juga ikut emosian, ujung-ujungnya Susah. ya ada bakal inilah. keluar kata-kata mutiara kan. Ada nggak sih lo tipe tersendiri menurut lo ini buat pasangan? Buat pasangan. Kalau aku seneng cewek tomboy. Tomboy. Iya, tomboy. Tomboy itu dalam artian memang karakternya yang tomboy atau memang dari segi Pakaian kah? Penampilan. penampilan? Penampilan. Biar kalau jalan segenre aja. Oh, Yoi. keren sih. Hampir biar satu enak. frekuensi dengan kita sih, Mat. Yoi. Teman cewekku banyak mau nggak? Boleh sih. Lu kemarin nanyain kan? Enggak sih. Nanyain di DM. Hehehe, ketahuan nih. Ketahuan kan? Iya. Biasalah itu Biasa lah. Boleh Dari kan, temen. boleh kan. Itu siapa? Hehehe. Tai. Boleh tuh boleh. Boleh tuh. Mana Sabi tuh? enggak? Kalau untuk tips and trick lu nih ketika menjalani hubungan. Tips dan Biar trik. langgeng Kan biar- biar langgeng. Lo udah termasuk yang Iya, lumayan yang lama inilah juga ya, sih. udah Nah, 2 tahun Udah 2 gitu. tahun. Kalau biar langgeng pacar lu ya treat like a queen aja. Oh, jadikan dia seperti Ratu. ratu. Simple sebenarnya. Tapi Dengan Ya, cara dengan- masing-masing lah ya. Lo Nah, aja lah dia. siapa dulu nih? kalau untuk tingkatan dewasa, tadi kan kita bahas dewasa nih. Tingkatan dewasa menurut lu gimana sih? Tingkatan dewasa menurut aku itu gak gampang nyikapi hal sepele, Mas. Gak gampang. Nyikapi hal sepele. Heeh. Kalaupun itu kita trigger gara-gara suatu hal, ya bodo amat. Kayak itu ya udah. Ya, mungkin dia contoh nih, misal ada satu pihak ngebuat pernyataan atau statement di Instastory atau di apa kayak gitu ya. Ya kalaupun lu ke trigger, ya udah, maksud gue tuh jangan direction, cukup lu sendiri aja yang ngerasain. Tahu juga kan misal aku buat itu kan bukan untuk satu orang kayak gitu, misal nih aku yang buat, kalaupun Tapi- ada ya udah. Ya kan kayak gitu. Jadi kalaupun kalian mau ke trigger ya harusnya banyak orang yang tersinggung kayak Iya gitu. sih. Jangan satu. Kalau lu cuma satu yang tersinggung berarti lu juga sering ngelakuin hal yang sama kayak aku. Bener-bener. Logikanya kayak gitulah. Kalau lu pribadi, Man, ini kan belum gua tanyain, belum pernah sih. Tingkatan sekalian sih, tingkatan pendewasaan menurut lu nih. Tingkatan dewasa. Heeh. Kalau gue berkaca
dari omongan Aceng tadi ya, ketika gue udah bisa ngontrol emosi gue. Mungkin itu karena gue tipe orang yang suka ini juga sih, yang belum bisa terlalu ngontrol emosi. Nah, ketika gue udah bisa nurunin ego, udah bisa ngontrol emosi gue, mungkin itu gue bilang udah bisa jadi pendewasaan diri gue sih. Oke. Oke, Benar juga sih. benar itu. Tanya balik dong, Mat. Lu. Iyalah. Kalau- Tanya balik dong. Kalau gua sih tingkatan tingkatan dewasa bagi seseorang itu kayak lu bisa bermain di warna apa yang circle itu bermain. Contoh, ketika kita tadi bermain di warna pink, circle tadi berwarna hitam, kita sebisa mungkin untuk Menghitamkan diri, bener berjemur. Nggak usah pakai sunblock. lebih bisa bermain sih, bisa kayak menyatu lah, menyatu. Itu sih kalau menurut gua. Berarti harus jadi bunglon. Yoi, benar Iya, benar iya, benar iya. benar. Bunglon tuh keren, di mana tempat yang dia pijak ya dia berubah warna. Hidup seperti bunglon lah. Mari Tapi kita jadi hidup diri berbul. sendiri juga sih kalau menurut gua. Iyalah, ngapain jadi orang lain kan? Yoi. Biar orang lain jadi kita. Iya, kalau bisa Iyalah. gitu kan. Benar benar benar. Kita kan nyontoh orang lain. Kalau bisa orang lain nyontoh kita, Bang. Wow. Gue pengen sih gitu dicontoh. Tolak Gitu. ukurnya kayak gitu aja. Jangan contoh yang dari sisi negatif ya kalau bisa ya. Iya, Iya, sisi benar. positif. Sisi positif. Sering-sering aja ngajak orang ke sisi positif. Iya, bakal ngikut semua gitu Yoi. kan. Terus kita gimana nih, ada kayak Game ya. Gimana game nih? sih sebenarnya. Ini cuman kayak pertanyaan aja sih, simple gitu. Kirain mau lari-lari. Pertanyaan yang Jawab cepat sih. Nanti kami lemparin ada 10 pertanyaan jawab cepat. Kasih alasan kenapa ya. Nggak usah panjang-panjang sih alasannya. Kalau panjang juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. nah, untuk pertama nih Ceng ya. Yoi. Gue pengen tahu nih, lu bakal pilih yang mana? Lu milih ngebar atau ngeband? Ngebar lah pasti. Ngebar ya. Lat- Alasannya Bentar. Ya aja itu. Nanti aja. Yang kedua, latte art atau manual brew? Latte art. Latte art. Iya. Terus lu pilih, kalau ini untuk outfit ya. Heeh. Lu pilih yang kaos oversize atau regular fit? Oversize. Oversize. Oke. Pilih Vans atau Converse? Fans. Pants. Walaupun gue pakai Converse. Ini nih, apa namanya? Lu lebih suka pakai sling bag atau tote bag? Tote bag sih. Tote bag. Lebih ya? banyak tote bag. Oke. Casual atau streetwear? Streetwear. Vespa atau motor custom? Dua-duanya. Satu dong. Satu Dua-duanya dong. dong. Gak Egois bisa gue. dong, gak bisa dong. Custom. Custom ya. Oke. Pacar atau teman? Pacar. Lu tipe orang yang diputusin atau mutusin? Diputusin. Diputusin. Terakhir bareng-bareng Mat. 1, 2, 3. Kotang atau Morgo? Kalau untuk sekarang Morgo lah. Nggak ada kata-kata kalau untuk sekarang lah. Ya kan sekarang jalannya di Morgo. Oh, iya berarti di Morgo kan? Morgo lah. Hehehe. Morning ego. Morning ego. Nah. Itu. Nah, Always morning ego. Always support morning ego. pertama ngebar atau ngeband? Pilih ngebar, kenapa tuh? Kalau aku ngeband otomatis susah untuk dapetin duit ya. Karena Ya, realistis pasti ya. realistis. Pasti setiap gigs itu pasti ngeluarin duit dulu untuk registrasi buat main. Oh. Kalau ngebar kan otomatis ya Ya, hobi yang ngasilin duit. Ya, makanya aku pilih ngebar. ngebar. Ah. Terus ada latte art atau manual brew? Latte art tadi. Aku pilih latte art karena memang basic yang aku jalani sampai sekarang latte art. Yes. Nah, yang oversize atau regular fit tadi? Regular fit. Aku pilih oversize karena badan aku kurus. Kalau aku pakai regular fit kelihatan banget kurusnya. Ini sih yang menurut gue yang cukup menarik sih, fans sama Converse. Converse, dan lo malah Milih fans. Karena gue lihat-lihat di IG lo tuh, dan keseharian juga ya. lo cuman gue lihat kalau nggak salah nih, lo cuman ngepost foto tuh pakai fans cuman satu, sisanya Converse semua. Kenapa lo milih fans? Kami udah observasi, Ceng, Wow. soalnya. Saya tidak menduga. Aku lebih pilih fans karena lebih pas di kaki dan
Kalau Converse itu masih apa ya? Aku pakai size kan kecil nih, 39. Kalau pakai Converse masih ada longgarnya, Mas. Kalau pakai pants benar-benar ngepres. Oke. Terus ada sling bag atau tote bag. Tote bag tadi. Tote bag. Alasan pakai tote bag karena memang lebih banyak tote bag. Sling bag aku cuma punya satu di kis doang. Sling bag. Nah, gue mau nanya dikit. Lu tote bag seneng dari brand mana gitu? Karena gue juga suka tote bag Kalau tote bag sharing sih ini. kalau tote bag macam-macam sih, ada Vans, ada Fraperi. Oh iya, Fraperi ya. Ada apa lagi ya? Banyak thriftingan sih sebenarnya. Tapi lu tipe yang memang seneng lihat yang pertama kali yang dilihat ketika beli itu brandnya, atau memang bagus nih, memang dicocokin pakai outfit ini masih masuk. Kalau brand nomor 2 sebenarnya. Yang penting keren ya, bisa masuk misalnya nyaman. Ini t-shirt ini pakai sama kargo ini pas nih kayak gitu. Nyaman balik ke nyaman tadi. Lu nyaman terus. Nyamanan lu ya, nyaman. Terus ada Vespa dan custom. Motor custom. Kalau Vespa aku belum punya. Tapi pengen punya Vespa, Matic. tapi Matic. Klasik ya. Yang ngap ya. Kalau enggak Vespa Matic enggak, kayak klasikan. Cuma kalau custom udah sempat punya kalau dulu. Custom itu custom yang kayak gimana? Aku dulu punya street cup sama bread style. Keren. Lebih ke nggak tahu sih itu. Soalnya yang cuma tahu Cover Racer sama Chopper. Iya, hampir mirip sih sama Cover Racer. Iya benar. Karena gue tadi barusan lihat juga ada di explore juga tadi perbedaan Cover Racer, Chopper segala macam itu. Kayaknya mau beli motor nih. Kenapa pilih pacar daripada teman? Kalau teman nggak bisa dijadiin pacar, kalau pacar bisa dijadiin teman. Gak juga, kan bisa FVB. Sama siapa teman? Waduh. Udah berkurang teman cewek. Udah berkurang. Iya, udah banyak yang udah nikah juga kan. Iya. Aku kan 26. Sih. Balik-balik ke umur lagi. Iya, jadi udah banyak yang nikah ya, relatif temanku banyak cowok semua. Tapi pacar lo cemburu gak sih misalnya lo nongkrong sama banyak cewek gitu? Yoi. Termasuk cemburuan. Karena orangnya ya mut-mutan tadi kan. Kenapa milih diputusin tadi? Iya, diputusin daripada mutusin. Gak gentle dong. Alasannya bukan gentle atau enggak gentle. Kalau aku yang ngambil keputusan buat mutusin seorang itu bakal tertanam rasa sesal pasti. Misal nih putus nih, aku yang mutusin. Ternyata masih ada kan rasa tadi. Tiba-tiba pastilah di rumah tuh, ngapa lah ya aku mutusin dia. Padahal dia ini kayak itu nah. Makanya aku lebih milih diputusin karena nggak mikul beban si penyesalan tadi. Ya udah kalau diputusin aja. Sama sih, gue juga yang tipe orang yang milih diputusin karena menurut gue ya mending gue aja yang sakit hati daripada lo gitu. Wow. Banyak nonton FTV lo ya. Alik. Ya memang kayak gitu kenyataan. Ya karena nggak enak anjir sumpah kalau diputusin tuh sebenarnya. Mutusin. Nggak enak. Apalagi misalnya ternyata kalau kita udah kayak Aceng bilang tadi, ternyata dia udah berubah 317 derajat gitu. 360, 300 aja. Tanggung dikit. Pas pacaran enggak lu poles pasti ya. Yo. Lebih ke pupuk sih. Terus terakhir ada Kotang dan Morgo. Kenapa tuh milih Morgo? Apa memang lu bekerja di sini atau memorgokan diri? Memorgokan diri. Apa itu? Kalau kenapa aku nggak milih Kotang, karena yang pertama aku udah nggak satu tim bareng mereka lagi, tapi masih tetap berteman baik. Aku sayang Kotang kok. Banyak kenangan yang aku tinggalin di Kotang. Kalau untuk sekarang aku milih Morgo ya karena apa ya? Keseharian aku kan sekarang di Morgo nih. Aku bantu ngebangun Bang Satrio untuk ngebesarin satu kedai kecil
suatu saat tuh cita-citanya pengen besar dan mempunyai cabang. Amin Ya, amin amin, amin. amin, 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 amin. Doain aja. Kalian bisa Iya. jadi kreatornya kok. Yo, Aku jilat lagi ya. Hey. Tapi ada yang cakep sih di Kotang. Siapa tuh? Aduh. Tir, Siapa Tir? Tiara. Tiara. Tiara nggak sih ada? Tiara kan udah nggak di Kotang lagi. Ya, tapi kan ada yang cakep pokoknya. Di Waduh. Kotang itu waktu itu pokoknya gue lihat. Lu ini sistem titik ya. Ya, sistem titik ya dari mana? Sistem nandai sih. Iya, nitikin lu nih. Menitikan diri. Udah punya cowok. Iya, tapi kan itu kan ya apa salahnya kita mengagumi tapi tidak memiliki kan? sakit tapi Bor. Ya tapi nggak apa-apa. Ya udah kan lu juga yang sakit. Iya, yang penting kan gua sih udah pernah kagum gitu kan. Benar. Sama kayak ketidakmungkinan yang selalu disemogakan. Wow. Iya sih. Ini isi Instagramnya pasti kuat semua ya. Kata-kata Ya bijak. Allah. Yoi. Kuat semua ini pasti. Nah, Ya, itu udah nih, game udah. Heeh. Ada nggak sih kayak pencapaian atau goals yang lu pengen di antara band dan kepribadian lu? Atau Pertama nih band yang goals yang lu pengen capai di band ini apa? Kalau di band pengen cepet record dan pengen cepet punya album. Karena kalau ngeband doang ngabisin duit nggak punya karya fisik itu percuma menurut Iya gue. sih. Ada beberapa teman juga yang bilang kayak gitu. Iya. penting banget ternyata ya. Ya, sangat penting lah. Setidaknya aku ada satu kenangan yang memang nggak bisa hilang buat anak atau siapa nanti kan. Jejak Iya. jejak digital tadi ya. Jadi kan bisa diceritain nih, oh ini Oh, ayah papa dulu. dulu. Papa, nggak cocok. Papa. Ayah sih, Ayah. ayah. Ya. Kayak bunda. Nah, kalau untuk yang pribadi goals ke depan atau ini kan di akhir 2021 nih. Untuk Untuk 2022. 2022 atau memang lu pengen nikah atau gimana? Kalau nikah tuh pasti, cuma kayaknya 2023. Oh, Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kalau untuk goals yang lain mungkin balik lagi ke kedai ini, semoga bisa lebih maju, lebih proper lagi. Amin. Bisa mempunyai cabang dan pegawai yang mempunyai loyalitas tinggi. Memang keren sih Morning. Iya, wah pecah sih di sini. Pokoknya sih Gelasnya anjing banget. Oh, Anjing iya. banget. gila. anjing banget. Enggak sih, memang benar-benar apa namanya, gue selama nongkrong di sini ya di Morning Ego, ya apa namanya yang gue dapet di sini selain dari minuman yang enak, ya pelayanannya the best Iya menurut sih. gue. Yang benar-benar friendly banget, mau itu Iya, dari benar-benar. ownernya, mau dari baristanya segala macam, benar-benar ngerangkul, nggak ngebedain lu siapa. Benar. Jadi sekarang ada di mana sih Morning Ego? Ya Masuk kan. Allah. Morning Ego. Morning Ego ini sekarang ada di Jalan Letda Abdul Razak, arah ke Kandang Kawat, pertengahan pas di Simpang 3. Oke. Pokoknya dekat Trax FM lah. Trax FM. Benar. Rada Thanks gila. lah buat Morning Ego Morning Ego yang udah nyiapin udah nyediain tempat dan nyediain tempat. thanks juga buat ACKCN. tapi nggak pilek lagi kan sekarang? Enggak. Aceng pilek. Enggak sampai otak aku. Enggak udah main TikTok. Nah, terakhir ada kata-kata bijak dari Ahmad. Jadi setiap episode harus ada kata-kata bijak dari Ahmad. Menarik sekali Raja Quotes. Jangan Iya. membuat gua mikir dong. Raja Quotes kita nih. Iya. Apa, Mat? Apa, Mat? Ayo. Iya. Iya apa? Iya apa? Jangan terlihat pinter lah lihat teman-teman yang nonton nih. Ya intinya pada dasarnya ya, ketika kita nongkrong dimanapun, ya balik lagi tadi ke attitude sih menurut gua, karena attitude itu tuh penting banget. Itu tuh sama aja kayak ngeliatin kualitas diri lo itu siapa dan lo berasal dari mana. Karena ketika lo nongkrong terus lo nggak ngebawa attitude lo tinggal di rumah, lo nggak bakal dihargain. Pastinya. Benar. That's right, baby. Sangat setuju. Ya, dan juga seperti Bunglon tadi kan, di Iya, mana-mana lo bisa nyesuaiin tempat. Lo main ke circle ini lo bisa diterima. Lo main ke circle itu lo bakal diterima juga. Jangan muka dua aja lah. Benar. Iya. Itu salah satu yang menurut gua lu yang bisa di situ, Ceng. Apa muka dua? Main bukan, Iya. warna di setiap circle. Belum dicoba. Iya, kalau menurut gua ya, Iya, pandangan boleh, gua. boleh. Nah, Boleh. karena masuk semua dari
dari pertanyaan yang kami lemparkan ke lu, jadi kayak pertama ada kopi, ada band, ada skate, ada BMX, ada outfit, ada percintaan, itu seluruhnya ya lu masuk di situ. Karena ya tadi attitude mungkin Bener. attitude lo bagus, lo friendly juga orangnya, lo nggak bermuka dua tapi bertiga mungkin mukanya. Ya, lebih ke playboy ya. Apa itu? Apa itu playboy? Tidak sayang. Tidak sayang. Terus jangan lupa nih ada brand dari American Culture. Ini brandnya si Mezar dan Agung dan teman-teman, bisa kalian cek di Instagram, itu ada @american.cvlt. Yoi, keren sekali tuh. Pokoknya buat kalian yang mau tampil keren dan mencintai produk lokal Palembang. Yoi. Support dong. Ayo karena dong. siapa lagi kalau bukan kalian mau supportnya gitu. Yeah. Pakai Ventela enggak lu? Enggak ya? Gue kasihin temen gue karena udah banyak banget yang pakai Ventela. Oke, tapi punya kan? Punya. Aku juga punya. Lu punya enggak? Belum beli sih. Belilah. Lebih ke nggak ada ukurannya, Seng. Soalnya kalau Ventela tuh kan kayak Converse, kaki aku kayak lebar lah ya. Oh iya. Dulu jarang bersendal ya. Emang belinya di mana, Ceng? Lo tahu tempat tadi? Gua dikasih. Tapi itulah, pokoknya support terus brand lokal Palembang. Terus juga jangan lupa mampir ke Morning Ergo. Dan makasih juga buat Mamas Aceh KCN yang udah sharing berbagi cerita di Rewang Ngobrol ini. Dan terakhir gua pamit. Terima kasih untuk teman-teman yang udah parkir di podcast kami bareng gua Mol dan gua Ahmad dan ACN KCN. Because without you in this podcast is nothing. Yoi.